Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Indah Permatasari. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mentawai. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 17, kelompok 1. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman belajar hari pertama agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pembelajaran hari ini tentunya menjadi hal yang menarik karena memiliki mentor yang asik dalam mempelajari hal yang baru. Pada agenda kali ini kita akan mempelajari mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Pada materi Smart ASN, kita akan berfokus pada peningkatan kompetensi individu ASN agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan global. Intinya, membentuk ASN yang memiliki literasi digital yang mumpuni. Selanjutnya, materi manajemen ASN akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya yang bertujuan memastikan ASN memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan pegawai pemerintah yang bekerja, diangkat, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Dari peran tersebut, ASN dituntut menjadi smart ASN yang berintegritas, profesional, berwawasan global, menguasai IT, serta bahasa asing, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan responsif. ASN memiliki landasan hukum yang mengikatnya, antara lain Asas ASN yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, nilai dasar ASN yaitu berakhlak pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan berinteraksi. Selanjutnya, kode etik yang mengatur norma moral yang menjadi landasan perilaku ASN tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta kode perilaku ASN pada Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur tentang standar, sikap, ucapan, dan tindakan ASN dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Kode etik yang harus atau wajib dijalankan oleh ASN antara lain disiplin dalam bekerja, profesional dalam pelayanan publik, ramah, sopan, dan responsif, serta bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan sumber daya ASN secara profesional, akuntabel, dan bersih dari praktek KKN untuk menghasilkan ASN yang kompeten dan mampu melayani masyarakat. Hal ini menjadi dasar smart governance yang prosesnya meliputi perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan talenta dan kompetensi, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan, serta pemberhentian ASN, serta didukung oleh prinsip sistem merit dan nilai dasar berakhlak. Untuk meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan publik, ASN perlu menguasai mengenai literasi digital dan masyarakat digital. Literasi digital adalah kecakapan dalam menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern. 4 pilar literasi digital yang perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan, terutama untuk ASN. Yang pertama ada digital skill, yaitu pemahaman ASN mengenai budaya di ruang digital yang relevan dengan kebutuhan dan dapat menunjang kinerja sebagai ASN. Yang kedua, digital culture, yaitu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital, serta pemahaman ASN mengenai budaya di ruang digital, bagaimana teknologi digital mempengaruhi interaksi dan cara berkomunikasi. Yang ketiga, digital etik. Digital etik merupakan kemampuan dalam mengelola etika digital dalam berkehidupan sehari-hari, tentang bagaimana kita menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket dalam menggunakan teknologi yang sudah ada. Serta yang terakhir adalah digital safety. Digital safety itu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi,
serta praktik dan kemampuan untuk melindungi data pribadi, privasi, dan perangkat dari ancaman cyber seperti peretasan, penipuan, dan malware di ruang digital. Kesimpulan dari agenda 3 hari pertama adalah menjadi Smart ASN berarti harus bisa menempatkan dan menyesuaikan diri dengan tugas dan perkembangan zaman dan meningkatkan kompetensi diri serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai dasar berakhlak agar dapat terciptanya karakter ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan dapat diandalkan. Itulah pengalaman dan sedikit rangkuman mengenai apa yang saya pelajari pada agenda 3 tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.